Mei. Ouyang, sudah terlalu larut, tidak ada taksi yang tersedia saat ini. Kamu ingin dia mati karena kehujanan? Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kalian berdua. Dulu dia adalah sahabat terbaikku. Ouyang. Mei. Buka. Masuk ke mobil. Suster, bagaimana keadaannya? Itu infeksi paru-paru. Kamu datang tepat waktu, dia akan baik-baik saja. Akan menjadi serius jika panasnya tidak turun. Obat antiinflamasi biasa tidak efektif untuk dia sekarang. Jadi kami telah memberinya obat yang ditargetkan. Itu akan segera bekerja. Terima kasih. Beritahu saya ketika botol ini habis. Masih ada 4 lagi. Tentu. Ouyang, apapun yang terjadi antara Lin Mei dan kamu, dia sakit sekarang. Kita harus tinggal untuk merawatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan keberatan. Aku akan pergi membelikanmu makanan. Tunggu di sini. Presiden. Lin Mei pingsan karena hujan. Dia sekarang di rumah sakit didiagnosis dengan infeksi paru-paru. Apa itu serius? Dia telah diberi obat yang akan segera menurunkan demamnya. Kirimi saya lokasinya. Aku sedang dalam perjalanan. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku adalah orang terakhir yang ingin kamu terluka.
atau sedih. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Aku takut menatap matamu, berbicara denganmu, atau bahkan mendengarkan hatiku sendiri. Dibenci olehmu lebih baik bagiku daripada memberitahumu yang sebenarnya. Tapi sekarang, aku tidak tahu apakah aku melakukan ini salah. Tolong katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Aku akan menjagamu seperti saudara. Yilong, Presiden. Apakah Ouyang ada di sini? Ya. Su Xiu baru saja keluar untuk membeli makan malam untuknya. Tunggu aku di mobil. Oke. Ayah, Bagaimana kabarnya? dia baik-baik saja. Mungkin kamu ingin tinggal bersamanya sebentar. Aku perlu ke kamar mandi. Xiaoya. Ayah ada di sini. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Pacar anakmu sakit. Apa yang kamu lakukan di sini? Tenanglah. Pasien butuh istirahat. Jangan berisik ya, bisakah kita keluar? Pasien? Itu benar-benar memberiku alasan untuk mengatakannya di sini. Akan lebih baik jika si kecil ini bisa bangun dan bergabung dengan kita. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Omong kosong. Cara kamu memegang tangan kecilnya yang lembut itu cukup mahir. Dengar, mari kita keluar. Bisakah kita membahas ini di luar? Aku akan tetap buta pada kenyataan. Kalau aku tidak menerima foto ini. Kita ada di rumah sakit. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Mari kita keluar. Berhenti. Lepaskan aku. Apa yang begitu memalukan? Apa yang kamu lakukan? Aku mengatakannya di sini. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku mengatakannya di depannya. Apa yang begitu memalukan? Tinggalkan aku. API. API yang cayak cahu malu. Ini rumah sakit. Aku mengatakannya di sini. Lepaskan aku. Jangan berteriak. Apa yang kamu sembunyikan? Apa masalahmu? Jangan lakukan ini. Bisakah kamu tidak Lepaskan berteriak? aku. API. Apa yang kamu lakukan? Kemarilah masuk. Masuk, lepaskan aku. Qiyun, kemarilah. Biar aku jelaskan padamu. Diamlah. Kamu benar-benar menjijikkan. Aku heran. Kenapa Ouyang tiba-tiba membuang perempuan jalan setelah terobsesi dengannya? Selama waktu yang lama. Kupikir dia akhirnya sadar. Ternyata, ayahnya sendiri orang yang memberinya kehidupan dan membesarkannya. Yang merayu perempuan jalang itu. Oh Changling, kamu harus malu pada dirimu sendiri. Usiamu cukup untuk menjadi ayahnya. Qiyun, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Kamu masih tidak mau mengaku? Baik, aku akan membuat perempuan kecil itu mengaku sendiri. Dia bersedia melakukan apa saja untuk naik dan apa yang telah dia lakukan. Tidak ada yang besar, hanya merayu ayah pacarnya. Qiyun.
Dengarkan aku. Gadis di ponselmu. Bukan Lin Meya. Itu saudara kembarnya Du Ruonan. Nama asli Lin Meya adalah Du Ruoya. Mereka adalah anak-anakku. Anakku dan Du Xiayue. Xiayue hamil sebulan. Ketika dia meninggalkanku. Yang juga tidak dia ketahui. Xiaoya lahir dengan penyakit jantung. Dan biaya pengobatannya tidak mampu dia bayar. Jadi dia mengirimnya ke panti asuhan. Membawa Ruonan meninggalkan kota, tidak pernah kembali. Kemudian, Xiaoya diadopsi oleh Lin Xiguo. Diganti namanya menjadi Lin Meya. Aku tahu kamu pikir aku berbohong. Tapi aku sudah melakukan tes DNA dengan Ruonan. Mereka memang anak-anakku. Qiyun. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku hanya tidak bisa menemukan kesempatan yang tepat untuk mengatakannya. Sekarang Ouyang sudah tahu kebenarannya. Dan dia memilih untuk menanggungnya sendiri. Kita sudah melewati ini. Ini sebaiknya tidak diketahui oleh Lin Meya. Kalau-kalau dia tidak bisa menerimanya. Apakah ini alasanmu ingin bersama denganku? Ini cara tercepat untuk membuatnya berdamai dengan perpisahanmu? Kupikir kamu benar-benar mencintaiku, tapi sepertinya hanya aku yang berpikir terlalu jauh. Maaf Xiu. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku ingin mencoba. Aku tidak tahu apakah kau masih mau menerimaku atau tidak. Bahkan jika aku tahu, kamu melakukan semua ini untuk Lin Meya. Dan bahkan jika aku tahu kamu tidak mencintaiku sama sekali, aku tetap tidak bisa menolakmu. Ouyang, aku seperti gadis-gadis lainnya, memiliki harga diri dan kebanggaan. Aku tidak pernah mengabdikan diriku seperti ini kepada orang lain. Aku berhenti sekolah dari Perancis untukmu. Dan aku rela menjadi pilihan kedua saat kamu bersama Lin Meya. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Pada saat pertama kali aku melihatmu. Tolong jangan sakiti aku. Xiu.
Lin Meia adalah saudariku. Tidak mungkin kita bisa bersama. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencintaimu. Kamu akan aku percaya pada diriku sendiri. Paman Li, Kamu sudah bangun. kenapa aku di rumah sakit? Santai. Merasa lebih baik. Kupikir kamu di rumah tadi malam. Kenapa pergi ke klub? Dan jika kamu pergi, kenapa tidak mengajakku ikut? Tadi malam. Aku ke sana untuk mengembalikan cincin itu ke Ouyang dan hujan mulai turun dalam perjalanan pulang. Aku ingin meneleponmu, tapi ponselku rusak karena air. Lalu kamu pingsan. Ouyang dan Susio membawamu ke rumah sakit. sungguh memalukan. Kenapa aku harus mempermalukan diri sendiri? Dokter bilang dia akan baik-baik saja, dia hanya diberi obat antiinflamasi. Tolong jaga dia baik-baik. Tidak ada yang memalukan sama sekali. Itu berani. Kamu punya keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal pada setiap tahap hidupmu. Aku harus belajar itu darimu. Aku serius. Lin Meia dasar bodoh. Bagaimana bisa kamu sampai dirawat di rumah sakit karena kehujanan? Di klub kakakku. Kamu bisa meneleponnya. Minta pelayan untuk mengatur mobil untuk membawamu pulang. Atau cukup check-in dan menginap semalam dan pulang pagi ini. Tolong hentikan pelajarannya. Otakku benar-benar macet saat itu. Kamu tahu itu. Kamu seharusnya memberitahuku. Aku bisa pergi bersamamu. Kakakku memberitahuku bahwa si Jalang Susiu juga ada di sana. Kenapa Ouyang begitu aneh? Dia tidak pernah meminta wanita untuk pergi ke klub bersamanya sebelumnya. Baiklah, cukup. Bukankah ibu memintamu untuk membawa sarapan? Ya Tuhan,
Seharusnya aku datang lebih awal. Kalau ibu tidak cerewet, sepanjang pagi, kalian berdua pasti kelaparan. Ibu membuat ini khusus untuk kalian. Sarapan penuh cinta. Dia bilang kalian harus menghabiskannya semua. Nih ada di sini. Aku pergi dulu ya. Mau kemana? Tidak sarapan bareng kami. Iya ibu juga bilang, aku sebaiknya pergi menjauh. Saat kalian berdua. Logi menikmati, sarapan panas sejauh mungkin. Jadi aku cuma nurutin apa kata dia sekarang. Selamat makan ya. Tunggu dulu. Bisakah kamu tunggu aku di mobil? Aku mau bawa kalian berdua ke suatu tempat. Kayak mana? Nanti juga tahu pas sampai di sana. Sekarang minggir dulu. Nikmati saja. Kakak, kamu beneran mau bawa kita ke toko lama kita? Sabar dong. Astaga Tuhan. Kakak, Xiaoya, Li Dong sudah menebus restoran kita. keren banget kak. Ini romantis sekali. Aduh aku nangis nih. Paman Li. Kamu udah ngelakuin banyak banget buat aku. Tapi aku gak bisa. Jangan pernah ucapkan kata tapi itu ke aku. Sebelum kamu nolak aku. Aku mau kamu tahu kalau kamu bukan satu-satunya alasan. Aku ngelakuin ini. Restoran ini udah melewati masa-masa baik dan di jalan tua ini selama lebih dari 10 tahun kan? Aku percaya kamu bukan satu-satunya yang sayang sama tempat ini. Setiap pelanggan di sini juga sayang sama tempat ini. Jadi aku ngelakuin ini juga buat para tetangga yang kangen masakan di restoranmu. Aku yakin Simiwa, orang pasti berharap restoran ini bisa kembali penuh semangat lagi hangat dan manis seperti dulu. Hidup dan keras selalu tersedia dengan hidangan yang tak terlupakan. Seperti dulu. Mengapa tidak mengambil uang yang saya gunakan untuk menebus restoran ini? Sebagai investasi? Lihat. Saya yang bertanggung jawab atas penyediaan dana. Kamu menyediakan teknologi dan keterampilan manajemen. Kamu miliki 51% saham. Saya akan memeriksa akun setiap akhir bulan. Oh, dan kamu harus memberi saya laporan tahunan di akhir tahun. Dan jadwal kerja untuk tahun kedua. Menurutmu ini sesuai untukmu? Saya anggap itu iya. Baiklah, mulai sekarang. Kamu sudah resmi menjadi pemegang saham restoran ini. Kamu punya hak veto terakhir. Jadi, apakah kita akan menjadi tim yang baik? Baiklah. Mercontoh dohu? Ya, aku hampir lupa. Saatnya. Api di lubang. Ayah. Maaf. Selama ini, saya mengurus urusan pribadi dan tidak datang bicara denganmu. Apa ayah tidak marah padaku? Aku punya kabar baik. Gerai kita dibeli kembali oleh Paman Xiaoli dan plakat Linus Grand Gear sekarang sudah tergantung kembali. Paman Xiaoli berkata bahwa semua ini dihitung sebagai kepemilikan sahamnya.
Aku tahu dalam hatiku. Dia mengatakannya hanya karena saya merasa tidak nyaman. Itu sebabnya dia mengusulkan solusi ini. Lagi pula ayah, Paman Xiaoli, meminta rumah kita kembali. Dan pengasuhmu saat ini Xiao Qi juga ditemukan oleh Paman Xiaoli. Kita benar-benar berhutang banyak pada Paman Xiaoli sekarang. Tapi ayah tenang saja. Aku pasti akan membayar kembali uang ini di masa depan. Meski sekarang aku menganggur, kita masih punya warung makan. Aku dan Tudou pasti akan menjaga warung ini tetap berjalan. Mau minum sesuatu? Tidak. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Kamu demam beberapa hari yang lalu. Aku khawatir padamu. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit waktu itu. Sekarang aku jauh lebih baik. Meiya, kalau bukan karena Ouyang, apakah kita akan tetap menjadi sahabat terbaik? Maaf, Kalau kamu memberitahuku tentang itu, aku ada urusan lain. Kalau begitu aku pergi dulu. Meiya, bisakah kamu duduk dan mendengarku? Aku sangat sedih. Beberapa hari ini, aku sering teringat masa-masa di Prancis. Katakan saja apa saja. Aku harap kamu tidak menyalahkan Ouyang. Dia punya kesulitan. Ouyang memilih untuk menyembunyikanmu karena dia takut kamu tidak akan sanggup menerima kebenaran. Itu sebabnya dia menggunakan cara yang tegas ini untuk melindungimu. Tapi aku pikir kamu pun berhak tahu kebenarannya. Meiya, apakah kamu tidak pernah berpikir siapa ayah kandungmu sebenarnya? Apa maksudmu? Beberapa waktu lalu, Ouyang tiba-tiba menghilang. Kamu pasti bertanya-tanya kemana dia pergi. Dia pergi ke Thailand untuk mencari Duruonan, saudara kembarmu. Dan dia membawanya kembali untuk melakukan tes DNA dengan Om Ou. Hasil identifikasi adalah berhubungan darah. Meiya, kamu dan Duruonan adalah putri kandung Paman Ou.
Susiu. Kamu benar-benar tidak perlu membuat kebohongan seperti itu. Saya sudah memutuskan. Dari sekarang, saya tidak akan terlibat lagi dengan Ouyang. Ini bukan kebohongan. Bahkan jika ada yang berbohong seharusnya ayahmu. Ini yang dikatakan Paman Lin kepada Paman Ou sendiri. Malam dia melihatnya. Jika kamu tidak percaya itu, kamu bisa tanya Duruonan. Dia tinggal di rumah Ou sekarang. Paman Ou dan Ouyang memilih untuk menyembunyikan dari kamu. Karena mereka takut kamu tidak akan menerimanya. Setelah mengetahui kebenaran, Ouyang juga secara khusus mengatakan kepada saya untuk tidak memberitahumu. Tapi saya tidak berpikir itu akan adil untukmu tanpa memberitahumu. Meiya, kamu bukan lagi anak yatim. Paman Ou adalah ayah kandungmu. Ouyang, meskipun dia saudara tiri denganmu, dia juga saudaramu. Saya tahu itu. Takdir sangat kejam. Sebenarnya tidak masalah jika kamu salah jalan. Yang terpenting adalah bisa mengerem tepat waktu. Sebenarnya hubungan keluarga bertahan lebih lama daripada cinta. Pikirkanlah. Bagus memiliki saudara seperti Ouyang. Saya sedikit iri padamu. Takdir benar-benar luar biasa. Saya percaya, tidak ada yang bisa mengendalikan hatinya sebelum cinta. Saya tahu, saya menyakitimu sebelumnya. Meiya, bisakah kita kembali ke masa lalu dan tetap menjadi sahabat terbaik? Meiya, kamu dan Duruonan adalah putri kandung Paman Ou. Ayah, kamu sudah kembali. Ketua, kamu sudah kembali. Duduklah dan makan sesuatu. Kamu baru saja mabuk dan makan sedikit. Kita tidak bisa melanjutkan lagi. Mari kita putus. Masuk akal bahwa aku sebagai seorang anak tidak bisa menentangnya saat ini. Bagaimanapun apa yang harus kukatakan sudah selesai. Dari hari ini, kamu dan aku tidak ada hubungannya lagi. Halo, Kamu di mana? Meiya. Aku di Thailand ada masalah. Tidak ada. Aku hanya ingin bertanya. Ibu. Bagaimana kabar ibu? Ibu baik-baik saja. Kamu juga baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Jangan khawatir.
Halo? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Siu memberitahumu. Aku hanya berpikir, lebih baik kamu tidak tahu tentang ini. Apa kamu akan terus menyembunyikannya dariku? Maaf. Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Aku tahu. Kamu tidak seperti itu. Aku tahu itu. Semua kata-kata keras yang kamu katakan padaku saat kita putus adalah kebohongan. Jelaskan bahwa aku bertemu orang yang tepat. Meskipun Tuhan bercanda besar dengan kita. Tapi untungnya, kita tidak terlalu keterlaluan. Selama waktu ini, aku memikirkan banyak alasan. Mengapa kamu putus denganku? Satu-satunya alasan aku tidak menyangka, ternyata menjadi kenyataan. Sekarang aku akhirnya mengerti, kenapa kamu putus denganku begitu tegas. Baiklah. Biarkan semuanya kembali seperti semula. Sebelum kita salah mengambil kotak di pesawat. Kamu masih Ouyang yang bandel. Aku masih Lin Meya yang penuh semangat. Siu tidak membantuku naik ke kelas 1. Bahkan jika kita berdua bertemu di pesawat, kita hanya bertemu. Menurutmu itu baik? Dan kamu seharusnya menikah dengan Siu. Kalian berdua sangat cocok. Kalian ditakdirkan untuk bersama. Siu akan sangat senang memperkenalkanmu padaku. Aku juga akan sangat senang. Tapi itu hanya karena aku sudah terlalu banyak melihat berita tentangmu di internet. Aku akan senang bertemu denganmu. Aku akan sangat senang memberitahumu bahwa orang yang hampir kamu tabrak di Prancis adalah aku. Aku juga akan senang memberitahumu bahwa dulu kita berdua pernah berada di penerbangan yang sama. Tapi secara pribadi, aku pasti akan mengingatkan Siu dengan serius agar dia harus berhati-hati dengan para influencer dan model itu. Menurutmu itu akan baik? Baik. Baiklah. Sekarang,
kenangan kita berdua telah kubah. Oh Uyang, bahagialah. Aku pergi. Jika kita bisa keluar hidup-hidup, aku akan memberitahumu. Baiklah, aku akan menunggu. Halo Direktur Row. Mengapa kamu di sini? Aku baru saja menandatangani kontrak percobaan selama 3 bulan. Personalia. Aku adalah asisten administrasimu mulai sekarang. Bertanggung jawab atas semua urusan pekerjaanmu. Jangan cari masalah denganku. Aku tidak mencari masalah denganmu. Kenapa apakah Tuan Ou tidak menyambutku? Kamu disambut. Direktur Ou. Ini adalah jadwal untuk hari ini dan besok. Silakan lihat. Siu, silakan duduk. Apa yang terjadi? Apa kamu pergi ke Lin Mei ya? Apa dia datang padamu? Mengapa kamu memberitahunya yang sebenarnya? Bukankah menurutmu, dia harus tahu kebenaran tentang hal ini? Dia sudah dewasa. Dia punya hak untuk mengetahui kebenaran tentang masalah ini. Lagi pula hanya setelah mengetahui kebenarannya, dia bisa cepat menentukan posisinya. Kalian berdua juga bisa mengenali hubungan antara satu sama lain. Dan kembali ke jalur kehidupan normal masing-masing. Apa aku salah melakukan ini? Tidak. Semua akan baik-baik saja. Dia adalah saudaramu. Aku adalah calon kakak iparnya. Di masa depan kita berdua akan baik padanya. Kamu harus bekerja. Aku tidak akan mengganggumu.
Tuan, apakah Anda puas? Cukup bagus. Penjelajah ini sangat hemat biaya. Dilengkapi dengan penggerak turbo 2 liter dan transmisi otomatis sistem tenaga berperforma ultra tinggi. Dan ada sunroof panorama besar di atapnya. Berapa harga mobil ini? Harga mobil tanpa aksesori sekitar 160.000. Masih sangat terjangkau. 160.000. Tuan, sekilas selera Anda sangat bagus. Tampilan mobil ini sangat stylish. Penampilan Camaro telah menjadi klasik, yang diwariskan selama lebih dari 50 tahun. Desain wajah depan yang bersudut, dan grill ganda 3 dimensi bergaya keluarga, memancarkan atmosfer sporty yang melekat. Dan desain keseluruhan, menjadikan model ini semakin garang. Saya tahu semua ini. Katakan sesuatu yang tidak saya ketahui. Tidak hanya eksteriornya yang terlihat bagus, tetapi interiornya juga cukup kaya. Ada 24 lampu atmosfer warna, untuk membuat Anda merasa lebih keren. Juga dilengkapi dengan pemanas setir, dan dukungan pengisian daya nirkabel untuk ponsel. Bagus. Cantik. Apakah Anda puas dengan mobil ini? Cukup puas. Sensasi operasional aktual mobil ini sangat kuat, terutama sensasi dorongan saat akselerasi, akan membuat pengemudi memiliki pengalaman yang cukup baik. Camaro dilengkapi dengan Bluetooth mobil. Dengan begitu Anda dapat melakukan dan menerima panggilan melalui musik yang ditampilkan di layar mobil. Aman dan nyaman. Sekaligus lampu atmosfer 24 warna bawaan, pengisian daya ponsel nirkabel, dan piringan universal pemanas listrik, bahkan saat mengemudi di musim dingin, akan terasa sangat nyaman. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang mobil ini? Itu saja. Saya tidak tahu bagaimana melanjutkan. Tetapi ketika saya melihat air mata Aoyang, saya tiba-tiba menyadari bahwa dia lebih menderita dan lebih berani daripada saya ketika dia harus menanggung semua ini sendirian. Saya tidak ingin dia hanyut di laut sendirian. Sangat kesepian dan tak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa saya bantu sekarang adalah membuatnya melihat bahwa saya belum dikalahkan dan aku baik-baik saja. Hanya saat itu, dia akan bisa lari ke pulau tanpa istirahat. Kita bisa kembali ke jalur semula. Dan semuanya akan baik-baik saja. Su Zijie, bagaimana menurutmu tentang mobil ini? Bagus. Sayangnya, aku tidak punya ayah yang kaya. Kamu punya aku akan memberimu mobilnya. Kenapa kamu mengirimku? Kalau begitu aku bergantung pada wanita. Oke. Kamu kuat sekarang. Aku harus kuat dalam hal ini. Aku harus berjuang untuk mobil pertama dalam hidupku. Oke. Nona Du, apakah kamu puas dengan mobil yang baru saja kamu coba? Di mana bayar dengan kartu kredit? Di sini silakan. Lampu suasana ini bisa berubah merah. Camaro sangat bagus. Mendengar suara mesin ini enak. Biarkan aku mengendarai mobilmu kalau tidak apa-apa. Kapan saja. Hidangan terakhir. Masih ada satu hidangan lagi. Ya ampun. Aku tidak bisa makan lagi. Mataku hampir keluar. Siapa yang membuatmu makan begitu banyak? Karena mereka sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Coba ini. Oke, biarkan aku mengambil gigitan terakhir. Hati-hati, ini panas.
Rasanya sangat enak. Baiklah, cepatlah beri nilai. Ayam goreng bumbu. 4 bintang. Udang karang. Kamu hanya memberi 4 bintang untuk rasa jintan dan rasa pedas. Lalu aku tidak bisa menggunakannya sebagai rekomendasi chef. Ya, sangat direkomendasikan. Aku memberi 4 bintang, karena ada 1 bintang yang hilang di lingkunganmu. Jadi aku tidak memberi 5 bintang. Baiklah. Lalu kamu hanya memberi 3 bintang untuk hidangan yang tersisa. Apakah aku masih perlu memperbaiki? Tidak perlu memperbaiki. Aku memberi 3 bintang karena aku tidak suka makan hidangan ini. Aku tidak akan memberinya 1 bintang kalau orang lain yang memasaknya. Terima kasih Nona Li Weiwei. Merupakan kehormatan saya. Biar ku katakan Weiwei, kakak Tudo benar-benar mewarisi kemampuan ayahku. Masakannya enak. Kalau ada kesempatan aku akan memintanya memasak beberapa hidangan untukmu. Aku hanya akan mencobanya hari ini. Aku bisa membantu saat warung makanan sedang sibuk. Meya, kurasa kamu berbeda hari ini. Benarkah? Ya? Mengapa dia datang? Bisakah kita berbicara di suatu tempat? Katakan saja di sini. Tidak ada yang perlu disembunyikan antara aku dan kamu. Lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Baik. Aku dengar kamu dipecat oleh grup OU. Kurasa aku kenal beberapa teman. Kalau kamu mau, aku bisa memperkenalkanmu ke beberapa sumber wawancara. Aku yakin kamu bisa berhasil di perusahaan lain. Tidak perlu. Terima kasih. Kenapa Li Weiwei ada di sini sekarang? Apakah dia mengganggumu lagi? Aku teman baik Lin Meya. Aku datang untuk mencoba masakannya. Apa? Jika kamu datang ke sini untuk ngobrol denganku, lebih baik kamu pergi. Aku tidak datang untuk ngobrol. Xiaoya. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Jense, apakah kamu lupa minum obatmu? Aku sedang bicara dengannya. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada. Masalah Lin Meya adalah masalah kita. Aku memperingatkanmu untuk bicara sopan, terutama pada perempuan. Kamu tidak disambut di sini. Tolong pergi.
Jika aku bukan anak Kou Changlin, apakah kamu akan kembali padaku? Dulu itu tempat terbaik untuk kita berdua. Tapi Chen Ze itu bukan kamu. Kamu sudah berubah. Tolong pergi dari sini. Apa kamu lelah? Tidak sama sekali. Maukah kamu menggendongku seperti ini selamanya? Tentu. Ayah. Chen Ze bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Bahkan saat aku sudah tua. Oke. Duduklah. Lobster pedas sudah siap keluar dari wajan cepat. Lobster pedas. Datang. Mei, kamu anaknya Om Oh. Kapan kamu tahu? Siapa yang memberitahumu? Kak, apakah kamu tahu tentang ini? Siapa yang memberitahumu? Su Xiu. Su Xiu pasti sangat senang. Oh yang sekarang miliknya. Tidak masalah. Siapa Oh yang bersama sekarang? Chen Ze benar-benar bajingan. Dia meninggalkanmu untuk mendekati kakak Oh Rui. Dia sekarang menemukan bahwa kamu adalah putri keluarga Oh dan langsung kembali padamu. Ya ampun, langsung sekali. Wei. Mei, kamu belum kalah oleh. Begitu banyak hal yang terjadi padamu belakangan ini, dan kamu masih menerimanya dengan tenang. Kamu bisa menghadapinya dengan damai. Aku sangat mengagumimu. Apa yang bisa kulakukan? Ayahku masih terbaring di rumah sakit. Dia hanya punya aku, jadi aku tidak boleh jatuh. Aku akan sangat menyesal padanya kalau aku lemah. Dan aku akan sangat menyesal pada kakakmu untuk begitu banyak bantuan yang dia berikan padaku. Mei, jangan bilang begitu. Kamu tidak perlu merasa terbebani, karena kami membantumu. Paman Lin adalah keluargamu. Juga keluarga kami. Mengerti? Ya Mei, kamu punya kami. Ayah. Aku akhirnya mengerti mengapa kamu sangat menentang. Aku pergi ke grup O. Aku dengar Ouyang bilang.
Kamu tahu segalanya. Maafkan aku. Ini semua salahku. Membuatmu dan Ouyang menderita. Ouyang adalah anak cinta. Dia tidak ingin kamu menderita. Rasa sakit mengetahui kebenaran. Dia lebih memilih membiarkanmu. Membencinya. Jadi, dia yang mengambil inisiatif untuk menemui Susiu dan menawarkan untuk bersamanya. Dia juga meminta saya untuk melepaskanmu dan tidak pernah mengganggumu lagi. Tapi Xiaoya, karena kamu sudah tahu segalanya, saya harus mengatakan semua yang ingin saya katakan. Ketika saya masih bisa mengatakannya. Bagaimanapun hidup ini tidak pasti. Jangan menunggu sampai terlambat untuk menyesal. Xiaoya, apakah kamu menerimanya atau tidak? Saya tetap ayahmu. Kamu dan Ruonan adalah putri-putri saya. Saya tidak ingin melihat kamu menderita dan mengembara di luar. Saya ingin membawamu pulang. Saya ingin berusaha sebaik mungkin untuk memberikan segalanya yang telah saya hutang selama bertahun-tahun. Maaf. Saya sudah punya ayah. Dia sedang berbaring di dalam. Saya menunggunya untuk bangun. Saya sudah hidup dengan baik. Selama ini. Tidak mengembara. Tidak menderita. Ayah saya sangat mencintai saya, jadi kamu tidak berhutang apapun padaku. Saya tahu itu. Tapi ayah ingin memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Termasuk ayah angkatmu. Saya bisa mengirimnya ke luar negeri. Dan memberikannya perawatan terbaik. Saya ingin membantumu sebaik mungkin. Saya tidak ingin meninggalkan penyesalan lagi. Seperti ibumu. Ketika saya akhirnya menemukannya, dia sudah tiada. Jadi, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa dia sudah tiada? kamu diculik di Thailand. Ruonan menyelamatkanmu. Kemudian para penculik itu membalas dendam. Dan membunuh ibumu. Ruonan membawa abu ibumu kembali. Ruonan dan aku telah memilih makamnya. Ibumu tidak perlu lagi mengembara. Apa yang kamu katakan? Oh, Changlin punya 2 anak haram? Aku tidak akan membiarkan Ou Changlin bahagia. Bahkan jika aku harus bertaruh nyawa, aku ingin Ou Rui menggantikan posisi sebagai pemimpin grup Ou di masa depan. Halo, Aku tahu kamu tinggal di keluarga O. Aku tahu segalanya. Kamu bawa ibu keluar. Aku ingin melihatnya. Aku akan menunggumu di pintu.
kalian semua tahu? Bagaimana dia meninggal? Orang yang membunuhnya telah ditangkap oleh polisi setempat. Maaf. Maaf. Itu kesalahan kami. Jika bukan karena menyelamatkan kami, kamu tidak akan berurusan dengan orang-orang itu. Jangan menyalahkan dirimu. Kamu hanya bisa menyalahkan ibu karena hidupnya yang buruk. Kapan kamu akan pindah ke sini? Aku sangat bosan. Sen Shiap hari di sini. Jika kamu datang, kita berdua bisa menjadi partner lagi. Cukup kamu sendiri di keluarga Wu. Aku akan tetap menjadi Lin Meya. Karena Ouyang? Jika aku jadi kamu, aku pasti tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meya, ada banyak pria baik di dunia ini. Kamu harus keluar dan berinteraksi dengan lebih banyak orang. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Selain itu, tentang identitas kita, jangan keras kepala. Jangan melepaskan uang kapanpun. Kamu belum mengalami masa sulit. Lihatlah aku. Saya tinggal di villa sekarang. Meski saya bekerja keras seumur hidup, saya takkan bisa tinggal di sini selamanya. Apa yang saya pakai dan gunakan, mobil yang saya kendarai dan tas yang saya pakai, meski semuanya terasa begitu membosankan, lebih baik daripada direndahkan karena tak mampu bertahan hidup. Lagi pula, Ou Changlin adalah ayah kita. Semua ini milik kita. Kamu harus lebih percaya diri dalam hidup. Ibu ingin kamu melakukan ini? Maka aku akan mendengarkan ibu. Meski sekarang aku lelah dan pahit. Tapi setidaknya, setiap sen yang aku hasilkan terasa sangat aman. Mengapa kamu sebodoh ibu? Lin Meya, kamu benar-benar belum pernah susah. Kamu tidak pernah kelaparan atau dipukuli. Kamu tidak pernah mencuri atau merampok. Kamu bahkan tidak tahu rasanya mempertaruhkan nyawa di ujung tanduk. Kamu tidak tahu bagaimana kehidupan yang kujalani bersama ibu dulu. Kamu tidak bisa membayangkannya. Kamu punya rumah di sini. Bagaimanapun juga. Lagi pula ayah yang sehat bisa menjaga kamu. Kamu bisa belajar di luar negeri. Dan aku? Kalau bukan karena pengobatan ibu, mengapa aku harus berutang begitu banyak pinjaman tinggi? Ibu tidak pernah memiliki hari yang baik saat masih hidup. Sekarang dia sudah tiada. Setidaknya dia mendapatkan tempat peristirahatan yang baik. Itu bagus. Mengapa tidak? Ini seharusnya menjadi kehidupannya. Maaf. Maaf. Untungnya kita masih punya satu sama lain. Mulai sekarang, kita berdua adalah orang terdekat di dunia. Kamu tidak tahu betapa bahagianya aku saat tahu aku punya seorang adik perempuan. Adikmu telah mempermalukanmu. Tidak. Tidak sama sekali. Kita akan lebih sering bertemu di masa depan. Kalau kamu bosan tinggal di sini, cari aku saja. Meskipun rumahku lebih kecil dan tidak sebagus ini, tapi tetap hangat. Aku kakakmu. Aku harus merawatmu. Mulai sekarang kalau ada yang nakal padamu, beritahu aku saja. Kakakmu tidak punya keahlian lain, tapi jago berkelahi. Paman.
Tahukah kamu? Xiaoya dan Ouyang sudah putus? Xiaoya sebenarnya adalah putri Ou Changlin. Ini mungkin balasanku. Untuk uang untuk menaiki tangga sosial. Aku seperti anjing di samping Ourui. Pada akhirnya kupikir aku hampir memiliki segalanya. Aku sangat naif. Aku membuatmu seperti ini. Aku melakukan banyak hal buruk. Aku juga kehilangan Xiaoya yang kusayangi. Aku ingin menempelkan fotoku di sini. Oke. Kamu puas? Foto kita berdua sudah ditempel di sini. Baiklah. Semuanya terserah kamu di keluarga kita. Fotomu ditempel di sebelah kanan. Foto kita berdua ditempel di sebelah kiri. Bagaimana dengan fotoku? Di masa depan fotomu akan ditempel di belakang kursi. Kenapa fotoku harus di belakang kursi? Karena aku ingin bersandar padamu. Apa yang harus kulakukan, Paman? Aku berharap kamu bisa bangun dan berbicara denganku. Aku tidak tahu lagi dengan siapa aku bisa berbicara. Tapi aku sangat takut. Aku takut kamu bangun.